Kasihan, sampai frustasi, Ferdinand CS permalukan para pembela Rizik. Untuk pejabat dan rakyat, buka pintu dialog. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik, kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Terima kasih ya hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya, tunjukkan dulu niat baik. Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017, Bang Kani. Habib Rizik itu pingin dialog sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Publik tentu mengetahui akan laporan-laporan masyarakat di Kepolisian Republik Indonesia yang telah melaporkan Rizik Syihab beberapa waktu lalu, tetapi prosesnya tertunda karena Rizik Syihab keburu pergi ke Arab dan saat ini baru kembali setelah bertahun-tahun. Siapa saja yang salah, proses. Saya mau minta kepada Kepolisian Negara RI dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan polisi saya itu. Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Bung Imam Besar tampaknya panik bahwa kasus-kasus hukumnya mungkin akan dilanjutkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mengenai peperangan media sosial antara pendukung dan pengkritik Joko Widodo, setidaknya ada beberapa tokoh yang cukup populer. 3 hal yang membuat mereka populer adalah frontal aktif di media sosial dan rajin tukar pantun dengan pihak lawan. Biasanya tanya jawab dan saling serang di antara mereka terlihat seru. Tapi beberapa hari ini, sejak Presiden Jokowi memberi instruksi dan militer mengambil sikap pertarungan di media sosial, ini tampak tidak seimbang. Bahkan, Haikal Hasan sampai harus meneteskan air mata di Indonesia Royals Club karena Presiden menolak berbicara dengan Rizik Syihab. Haikal Hasan kemudian menuding ada pihak-pihak yang menghalangi pertemuan Rizik dengan Presiden Jokowi. Haikal Hasan yang kita kenal sekarang setiap tampil di acara televisi tidak disangka harus menangis dalam sebuah acara yang ditayangkan pada Selasa kemarin. Tentu menyakitkan bagi Haikal Hasan sebagai pendukung HRS. Bertahun-tahun di Arab Saudi, sesampainya di Indonesia, ajakan untuk rekonsiliasi diramaikan dengan alasan tidak ada yang harus direkonsiliasi dengan Imam FPI. Itu secara tidak langsung. Tentu ini menyakitkan bagi HRS dan kelompoknya, karena ternyata niat baik mereka ditolak. HRS yang tampaknya sudah percaya diri bahwa akan ada pertemuan antara dirinya dengan Presiden Jokowi harus gigit jari. Kenapa HRS mengajak Jokowi bertemu? Bisa jadi HRS sudah lelah. Lagi pula Prabowo saat ini telah bergabung dalam pemerintah. Namun HRS putus skenario yang indah untuk mengakhiri posisinya sebagai pengkritik pemerintah. Maka HRS
rekonsiliasi kita bisa membayangkan pertemuan HRS dengan Jokowi akan diakhiri dengan foto yang tersebar di media-media. Bisa berdiri di sebelah Jokowi dengan senyum mengembang, tentu akan menjadi simbol kebesaran Rizik Syihab. Karena itu artinya posisinya diperhitungkan, berarti kebesaran HRS mendapatkan verifikasi di negara. Sungguh sebuah akhir yang dengan catatan kalau saja itu semua terjadi. Namun sayang seribu sayang, Istana sudah mengendus hal ini. Istana menolak, FPI malah jadi bulan-bulanan, dan HRS tidak berdaya untuk melawan. Sebab kekuatan HRS terletak pada gelombang massa dan retorika yang sensasional. Tapi kenapa demi rencana HRS untuk keliling Indonesia tidak bisa dilaksanakan? Apalagi setelah 2 Kapolda dicopot, pasti di setiap Kapolda di daerah akan waspada dan menolak acara yang diselenggarakan HRS tersebut. Pertarungan di media sosial menjadi tidak seimbang. Dibuat FPI tentang HRS for Presiden 2024 juga terkesan mengambang, mengingat pesta demokrasi terbesar itu masih beberapa tahun lagi dilaksanakan. Maka yang dilakukan FPI melalui Twitter terkesan hanya hiburan semata dari blunder yang mereka lakukan. Partai yang selama ini pro terhadap Rizik pun tak bisa berbuat banyak. Maka orang-orang seperti Fadlizon, Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain terlihat menyedihkan. Di media sosial mereka hanya dapat mengeluh dan menyayangkan sikap aparat. Mereka tidak bisa lagi memandang permasalahan yang ada dengan jernih. Permadi Arya atau yang kerap disapa sebagai sebutan Abu Janda seperti tidak lelah mengolok-olok HRS dan kelompoknya. Demikian juga dengan Denny Siregar serta Ferdinand Hutahean. Ruhut Sitompul masih terlihat santai, namun tetap melontarkan pernyataan tegas yang membenarkan tindakan aparat. Dari kasus-kasus ini pun terlihat partai-partai mana yang sesungguhnya bagai duri dalam daging. Si koalisi pemerintahan Jokowi, salah satu yang sudah terindikasi duri, itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem beberapa kali membela Anies Baswedan dan mengkritik sikap TNI yang menurunkan kaligrafi. Siap diindikasi, itu sebenarnya sudah terlihat oleh Megawati. Itu kenapa dalam acara Tahir Megawati sampai tak menerima salam dari Surya Paloh yang adalah Ketua Umum Nasdem. HRS memang membuat beberapa yang terlalu agresif dan terburu-buru. Seandainya HRS siap tidak melakukan acara besar di Jakarta, mungkin hari ini aksinya untuk berkeliling Indonesia dapat dilakukan. Mengenai peperangan media sosial antara pendukung dan pengkritik Joko Widodo, setidaknya ada beberapa tokoh yang cukup populer. 3 hal yang membuat mereka populer adalah frontal aktif di media sosial dan rajin tukar pantun dengan pihak lawan. Biasanya tanya jawab dan saling serang di antara mereka terlihat seru. Tapi beberapa hari ini sejak Presiden Jokowi memberi instruksi dan militer mengambil sikap pertarungan di media sosial, ini tampak tidak seimbang. Bahkan Haikal Hasan sampai harus meneteskan air mata di Indonesia Royals Club karena Presiden menolak berbicara dengan Rizik Syihab. Haikal Hasan kemudian menuding ada pihak-pihak yang menghalangi pertemuan Rizik dengan Presiden Jokowi. Haikal Hasan yang kita kenal sekarang setiap tampil di acara televisi tidak disangka harus menangis dalam sebuah acara yang ditayangkan pada Selasa kemarin. Tentu menyakitkan bagi Haikal Hasan sebagai pendukung HRS. Bertahun-tahun di Arab Saudi, sesampainya di Indonesia, ajakan untuk rekonsiliasi diramaikan dengan alasan tidak ada yang harus direkonsiliasi dengan Imam FPI. Itu secara tidak langsung, tentu ini menyakitkan bagi HRS dan kelompoknya, karena ternyata niat baik mereka ditolak. HRS yang tampaknya sudah percaya diri bahwa akan ada pertemuan antara dirinya dengan Presiden Jokowi harus gigit jari. Kenapa HRS mengajak Jokowi bertemu? Bisa jadi HRS sudah lelah. Lagi pula Prabowo saat ini telah bergabung dalam pemerintah. Namun HRS putus skenario yang indah untuk mengakhiri posisinya sebagai pengkritik pemerintah.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.